Bab 241, Perjamuan Kekaisaran, Bagian 2. Tatapan Long Yi melintas, lalu dengan sedikit senyum, dia berkata, keanggunan yang mulia Pangeran Mahkota masih sekuat sebelumnya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu sepertinya sudah menjauhkan diri dariku, sebelum kamu biasa memanggilku sebagai saudara. Pemuda ini berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan gadis mempesona yang menawan di dadanya. Dia berjalan lurus ke depan Long Yi. Memori Long Yi melonjak seolah-olah air pasang. Pria muda ini adalah putra kelima Long Zan, Long Ying, juga pangeran mahkota yang memerintah. Dia hanya 3 tahun lebih tua dari Simen Yu, dan dia selalu memiliki senyum yang sopan dan sopan di wajahnya. Terlebih lagi, dia memiliki keterampilan hebat untuk menangani wanita, jadi dia dikenal sebagai pangeran yang bergairah pada masa itu. Menurut ingatan, Long Ying tampaknya memperlakukan Simen Yu dengan sangat baik. Dia sering menyelinap keluar dari istana dan bermain-main dengan Simen Yu. Terlebih lagi, dia mengajar Simen Yu banyak cara untuk menangani wanita, tetapi Simen Yu tidak pernah belajar sentimen lembut dan lembut Long Ying, tetapi akhirnya belajar gadis mengontrol sihir ilahinya. Dalam ingatan Simen Yu memperlakukan Long Ying lebih dekat daripada kakak lelakinya sendiri, apalagi Long Ying juga telah membantunya menghindari hukuman berkali-kali. Aku dulu tidak peka sebelumnya, jika aku telah menyinggung yang mulia putra mahkota dengan cara apapun, maka tolong maafkan aku, kata Long Yi sambil tersenyum. Long Ying mengukur Long Yi untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas. Dia berkata, kamu benar-benar telah berubah. Ketika aku mendengar orang lain mengatakan ini, pada awalnya, aku tidak percaya mereka, tapi sekarang, aku tidak bisa tidak mempercayai mereka. Long Yi tersenyum dan tidak menjawab. Dia bukan lagi mantan Simen Yu, bahkan jika masih ada perasaan, dia dan Long Ying akan selalu berada di pihak yang berseberangan. Selain itu, sebagai putra mahkota, tidak ada alasan bagi Long Ying untuk tidak tahu tentang arus bawah bergelombang antara klan Long dan klan Simen. Setelah itu, Long Ying menginstruksikan wanita itu untuk kembali, lalu berbalik. Dia berkata, mari kita bicara tentang masa lalu saudara. Meskipun kamu tidak lagi memanggil aku saudara, tetapi dalam hati aku, kamu masih saudara aku. Long Yi tetap diam. Nada Long Ying tulus, tetapi mengucapkan kata-kata seperti itu di saat yang kritis ini, entah dia bodoh atau dia memiliki tujuan lain. Long Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi curiga. Keduanya pergi ke tepi danau dan berdiri. Menghadapi angin sepoi-sepoi di bawah sinar bulan perak, mereka benar-benar tampak seperti saudara. Waktu itu, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kamu akan meletakkan tanganmu pada Linger. Long Ying tiba-tiba membuka mulutnya, tiba-tiba berbicara tentang masalah yang terjadi tepat setelah Long Yi tiba di dunia ini. Long Yi kaget dan berkata dengan senyum masam, aku juga tidak pernah berpikir. Pada waktu itu, bahkan aku sangat marah sehingga aku ingin membunuhmu. Apakah kamu tahu berapa lama Linger menderita karena itu? Long Ying berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak ingin membunuhku sekarang? Long Yi mengajukan pertanyaan sebagai balasan, dan nadanya sama acuh tak acuh. Long Ying menatap Long Yi dan berkata, aku tahu tentang masalahmu dan Linger di Akademi Sihir Suci Mea. Sekarang Linger bahagia, secara alami aku akan memberkati kamu. Long Yi mengerutkan kening, apakah Linger benar-benar bahagia? Sekarang dia berpura-pura tidak tahu perselisihan terbuka dan perjuangan terselubung antara klan Long dan klan Simen. Tetapi situasi ini pasti akan berkembang menjadi konfrontasi langsung. Pada saat itu, apa yang akan dia lakukan? Dengan restu kamu, akankah aku dan Linger benar-benar bahagia? Long Yi merendahkan suaranya. Ekspresi Long Ying langsung menjadi sengit, lalu perlahan-lahan berbalik ke arah Long Yi. Dia dengan samar berkata, kamu harus meninggalkan Soaring Dragon City, mengambil Linger dan pergi sejauh mungkin. Semakin jauh semakin baik. Ada beberapa hal yang lebih baik jika kamu tidak melakukan intervensi. Meninggalkan. Lalu bagaimana dengan masalah aku? Jika aku meminta kamu untuk pergi, apakah kamu akan pergi? Long Yi menatap bulan dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan. Long Ying berkata dengan lembut.
Untuk sesaat, keduanya terdiam. Long Ying mampu menekan 4 kakak laki-laki untuk merebut posisi putra mahkota. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Tapi, dia benar-benar memiliki sedikit persahabatan dengan Simen Yu. Aturan istana kekaisaran sangat ketat, pangeran dan putri tidak diizinkan keluar dari tempat kekaisaran tanpa izin dari kaisar. Pada saat itu, ia sangat merindukan kehidupan di luar. Suatu hari, ketika istana kekaisaran mengadakan perjamuan, ia bertemu Simen Yu yang 3 tahun lebih muda darinya. Pada masa itu, Simen Yu sudah benar-benar tanpa hukum, tetapi meskipun ia terkenal karena kesalahannya, ia menghargai persahabatan pribadi. Keduanya langsung cocok dengan baik sejak awal, dan dengan ide-ide jahat Simen Yu, ia berhasil menyelinap keluar dari istana dan bermain di luar hingga tingkat yang ekstrim. Dan dengan yang pertama kalinya, tentu saja ada yang kedua juga, dan terutama setelah saat mereka berdua menyelinap keluar kota, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan perampok, dan pada saat itu, Simen Yu memblokir pisau untuk Long Ying, dan setelah saat itu, ia mulai memperlakukan Simen Yu sebagai adik lelaki dari lubuk hatinya. Simen Yu, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Selama kamu meninggalkan kekaisaran naga ganas, aku bisa menjamin keselamatanmu. Long Ying tidak bisa membantu tetapi membujuk lagi. Akan datang suatu hari ketika aku akan pergi, tapi itu pasti tidak sekarang. Long Yi menggelengkan kepalanya menatap Long Ying. Dia tidak pernah berharap Simen Yu memiliki teman seperti itu. Sebagai putra mahkota, Long Ying mengatakan ini sudah dia lakukan apa yang mungkin untuk membantu. Menjadi orang dari klan kekaisaran yang tanpa ampun, bisa melakukan ini banyak sudah menjadi batas Long Ying. Long Ying meletakkan tangannya yang besar di bahu Long Yi, lalu dengan matanya menjadi ganas lagi dan memancarkan aura yang megah. Dia dengan dingin berkata, tidak apa-apa, jika itu benar-benar terjadi, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kami berdua berada di kapal yang sama, yang mulia putra mahkota, kamu juga harus berhati-hati. Long Yi tidak mau mundur di sini dan menatap langsung ke mata Long Ying yang mengancam. Yang mulia telah tiba. Pada saat ini, suara yang tajam tiba-tiba bergema. Long Ying menepuk pundak Long Yi, lalu berbalik, dia pergi ke tempat perjamuan itu diadakan. Dan setelah itu, beberapa aura yang terkunci pada Long Yi juga menghilang. Setelah itu, melihat pemandangan belakang Long Ying di bawah sinar bulan, Long Yi mengungkapkan senyum aneh, dan bergumam, aku tidak berharap para ahli di sekitarnya, dunia ini benar-benar memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ketika Long Yi tiba di kerumunan, Long Zhan baru saja menyelesaikan pidato rutin. Saat ini, jamuan dimulai secara resmi. Makan malam ada di dalam aula yang terletak di salah satu sudut Imperial Garden. Dan setelah semua orang memasuki aula, pelayan kerajaan seolah-olah kupu-kupu bolak-balik dengan anggur dan makanan lezat. Perjamuan kerajaan kekaisaran naga kekerasan tidak begitu ketat seperti perjamuan kekaisaran kuno dunia asli Long Yi. Suasana perjamuan ini sangat santai, pada dasarnya tidak perlu khawatir karena kehadiran kaisar. Long Yi dengan status tuan muda klan Simen secara alami duduk di lokasi 4 klan besar. Dan tempat ini menjadi meja makan untuk tuan muda dan kangen. Dia secara alami bertemu Nangong Xiangyun, saudara laki-laki dan perempuannya serta Dongfang Kexin, dan tentu saja Beitang Yu dan kakak laki-lakinya Beitang Duo dari klan Beitang. Nangong Xiangyun dan Dongfang Kexin masih mengabaikan Long Yi, dan Long Yi secara alami tidak akan menggunakan wajahnya yang panas untuk menghangatkan bokong mereka yang dingin. Aku mendengar tuan muda kedua Simen membuat manusia salju setinggi 20 meter untuk menyenangkan kecantikan di pagi hari. Aku sangat mengagumi kamu untuk ini, cawan ini adalah sehubungan dengan kamu. Beitang Duo tersenyum dan berdiri sambil membawa cangkir anggur, katanya. Long Yi terkejut di dalam hatinya. Dia telah mendengar bahwa putra tertua Beitang selalu dapat menangani urusan tentara, dan adalah orang yang pendiam, tetapi kata-kata dan perbuatan hari ini terlalu berbeda dari apa yang dia dengar. Bab 242, Perjamuan Kekaisaran, Bagian 3. Long Yi juga mengangkat cangkir araknya dan dengan ringan menabraknya dengan cangkir anggur Beitang Duo, tetapi di dalam hatinya, berbagai macam pikiran beredar.
Klan Beitang adalah salah satu dari 4 klan utama, dan mereka biasanya mempertahankan posisi netral, selalu menjaga jarak tertentu dari 3 klan utama lainnya. Selain itu, keturunan klan Beitang juga tidak berurusan dengan keturunan 3 klan utama lainnya. Dari ingatannya, Long Yi tahu bahwa Beitang Duo adalah pria yang sangat bangga dan menyendiri, tetapi bagaimana bisa karakternya tiba-tiba berubah hari ini? Long Yi menekan keraguan dalam mendengarnya dan minum secangkir anggur ini, kemudian sedikit memutar kepalanya. Dia melihat ke arah meja makan yang tidak jauh di mana patriark dari 4 klan utama duduk. Pada saat ini, kepala keluarga klan Beitang, Beitang Xiong sedang berbicara dengan ayahnya Simen Nu dengan ekspresi yang akrab. Sikap seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah klan Beitang memiliki pikiran untuk bergabung dengan klan Simen? Maju dan mundur bersama, Long Yi berpikir dalam hatinya. Setelah itu, dia diam-diam mengamati Kaisar Longzhan dan melihat wajahnya suram. Dari waktu ke waktu, dia akan memandang Beitang Xiong dengan niat membunuh. Ini membenarkan dugaannya. Setelah memikirkan dalam hatinya, Long Yi mulai mengobrol dengan Beitang Duo, dan dalam waktu singkat, keduanya mulai mengobrol seolah-olah mereka adalah 2 teman lama dengan persahabatan yang mendalam. Kemunafikan. Bisikan penuh penghinaan tiba-tiba memasuki telinga Long Yi. Beitang Duo langsung merasa canggung, dia tertawa hampa, lalu berbalik, dia dengan ganas memelototi adik perempuannya Beitang Yu yang duduk di sampingnya. Tetapi Beitang Yu dengan acuh tak acuh terus makan tanpa mengedipkan matanya, seolah-olah bisikan baru saja tidak datang keluar dari mulutnya. Long Yi tersenyum, apa yang dikatakan Beitang Yu adalah kebenaran besar, ini memang benar-benar munafik. Adik perempuan aku tidak masuk akal, tolong jangan pedulikan, tuan muda kedua Simen. Beitang Duo meminta maaf. Tidak ada salahnya, karakter Nona Beitang, aku menyukainya. Long Yi tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata Long Yi, Beitang Yu tampaknya kesal, tetapi perasaan itu langsung menghilang dan ekspresinya kembali menjadi tidak peduli. Adapun Beitang Duo, tatapannya berkedip sesaat dan dia mengungkapkan sedikit senyum yang tak bisa dijelaskan. Long Yi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, Nona Beitang ini jelas orang yang sangat sentimental, tetapi setiap hari dia terus-menerus menggunakan ekspresi kayu, berusaha menunjukkan sisi dewasanya. Saat itu, Dongfang Kexin mendengus pelan, lalu berdiri, dia mendorong kursinya dan berjalan keluar. Dan setelah melihat ini, Nangong Xiangyun segera bangkit dan mengejar Dongfang Kexin. Keduanya, kapan mereka menjadi begitu dekat, apalagi, mengapa mereka mengabaikanku? Long Yi mengerutkan kening dan berpikir. Hanya 2 hari yang lalu, mereka bersaing satu sama lain untuk memenangkan hati, tapi sekarang, kenapa mereka begitu dekat dan benar-benar mengabaikannya? Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dipikirkan gadis-gadis ini. Nangong Xiangyun mengikuti Dongfang Kexin dan tiba di Imperial Garden. Dia benar-benar tidak membuat perjanjian dengan Dongfang Kexin, dan alasan mengapa dia begitu khawatir tentang dia sendiri juga tidak jelas. Tetapi dia bisa merasa samar-samar bahwa Dongfang Kexin sangat menyedihkan, dan dia dan dirinya sendiri adalah tipe yang memalukan. Orang, apakah kamu semua baik-baik saja? Nangong Xiangyun bertanya dengan lembut. Dongfang Kexin mengambil napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya, dia menyentuh hatinya saat dia merasakan ledakan rasa sakit di tempat itu. Dia jelas sudah memutuskan untuk tidak peduli tentang sepupunya setelah ini, jadi dia telah meluruskan semua perasaannya. Tapi mendengarnya memuji Beitang Yu seperti itu, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Apakah keinginan untuk memiliki sepupunya hanya untuk dirinya sendiri benar-benar hanya perasaan posesif? Lalu apa itu cinta? Nangong Xiangyun, katakan padaku, pada akhirnya, apa itu cinta? Mungkinkah cinta itu berarti kamu harus mentolerir kekasihmu berhubungan intim dengan wanita lain? Ingin sepenuhnya memonopoli hati kekasih kamu, apakah ini murni hanya perasaan posesif? Tanya Dongfang Kexin kesakitan. Nangong Xiangyun terkejut, dia sendiri bukan ahli cinta, tetapi sebagai seorang wanita, dia juga memikirkan pangeran tampan idamannya, yang harus tinggi dan tampan, lembut, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan ke arahnya.
Setiap wanita pasti memiliki pemikiran seperti ini. Tapi sekarang, jantung Nangong Xiangyun juga terjerat, mana yang benar dan mana yang salah, dia juga tidak mengerti, karena dia sendiri terjerat di dalamnya. Makan malam kekaisaran hanyalah bagian dari perjamuan kekaisaran, sorotan nyata diatur setelah makan malam. Pertunjukan kembang api adalah program yang sangat diperlukan, itu adalah program 1 jam dan merupakan program yang paling disukai baik pria dan wanita muda serta anak-anak. Pada saat ini, setiap putra bangsawan muda akan mengundang nona yang mereka sukai, lalu pergi ke sudut tersembunyi untuk menonton kembang api. Dan jika nona tertarik dan setuju, maka tidak ada yang akan tahu apa yang mereka lakukan di sudut tersembunyi itu. Oleh karena itu, lagu dan tarian berikut serta pertunjukan variety show, pada umumnya, semua bangsawan, nyonya, putra yang mulia dan rindu, bagaimanapun, tidak begitu menyukai mereka. Ketika kembang api pertama yang menyilaukan meledak di langit, Long Yi sudah berbaring di tempat yang relatif jauh sambil menonton kembang api yang cerah di langit. Jenis kembang api ajaib ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kembang api di dunia sebelumnya. Mereka tidak hanya dapat terus untuk waktu yang lama, tetapi juga tidak menciptakan polusi. Namun dia tidak tahu bahwa saat ini dia sedang dicari oleh banyak orang. Ada gadis-gadis yang ingin mengambil inisiatif untuk mengundangnya dan juga beberapa putra bangsawan yang ingin memiliki hubungan yang baik dengannya untuk naik tangga sosial. Wow, terlalu kuat, jadi ada postur seperti ini, benar-benar binatang buas. Saat melihat kembang api di langit, Long Yi tiba-tiba mendengar suara terengah-engah tidak jauh darinya, jadi menoleh, dia melihat ke bawah dan melihat pasangan terlibat dalam hubungan cinta terlarang di bawah pohon besar. Mereka tampak sangat tidak sabar untuk melakukan perbuatan itu. Jubah wanita itu setengah terbuka, memperlihatkan sepasang sangat besar asteris tapi celananya sudah dilepas sepenuhnya. Dia menyandarkan punggungnya ke pohon besar, dan memiliki salah satu kakinya yang ramping di bahu pria itu, dan untuk pria itu, dia sedang dalam proses memompa asteris ke dalam dirinya dengan sangat cepat. Keahliannya benar-benar bagus. Long Yi menatap mereka dengan minat sambil meratapi hatinya. Istana kekaisaran benar-benar yang paling busuk ke tempat inti. Dapat diasumsikan bahwa tempat tersembunyi lainnya juga harus sama buruknya. Karena masalah sudut, Long Yi tidak bisa melihat dengan jelas wajah kedua orang ini, tapi dia bisa dengan jelas melihat tempat mereka bergabung. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba menyadari ada masalah. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas wajah wanita itu, tetapi dari kematangan fisik wanita itu, dia benar-benar bukan gadis muda berusia 17 atau 18 tahun, dia seharusnya berusia sekitar 30 tahun, apakah dia seorang wanita dewasa? Suami dan istri mencari stimulasi dengan melakukan hubungan seks di luar ruangan. Atau, seorang nyonya yang agung melakukan hubungan cinta rahasia. Berpikir ini, Long Yi tertarik untuk melihat siapa mereka. Tapi Long Yi tahu bahwa ada ahli puncak sebagai penjaga di sana. Jadi dia tanpa sadar menarik kembali auranya, lalu bersembunyi di balik ukiran yang menonjol. Sekarang dia hanya harus menunggu sampai pria dan wanita ini menyelesaikan perbuatan mereka dan keluar, maka dia akan dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Kemampuan seksual pria itu sangat kuat, dia terus memompa asterisnya selama 10 menit dalam kecepatan seperti itu. Pada saat ini, seluruh tubuh wanita itu mulai bergetar, mungkin akan mencapai puncaknya segera. Tepat ketika Long Yi mengintip dengan konsentrasi penuh, sosok yang tak terduga datang dari sisi lain aula, aku. Dari belakang Long Yi, dan di depan Long Yi, ada pemandangan musim semi yang hidup. Bei Tang Yu, murid Long Yi menyusut. Dia tidak tahu mengapa wanita ini datang ke sini. Bei Tang Yu mengangkat kepalanya dan melihat kembang api di langit. Pada saat ini sosoknya tampak kesepian. Setelah itu, dia melompat berpikir untuk duduk di atas istana kekaisaran untuk sementara waktu, tetapi ketika dia berada di udara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan dipeluk ke dada dengan aroma maskulin yang pekat. Bei Tang Yu terengah-engah dan ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa menegang. Tanpa diduga sebelum dia dapat membuat sedikit suara,
tangan besar pria seperti cakar elang menyambar tenggorokannya, dan dia tahu bahwa jika tangan besar ini bertambah sedikit kekuatan, maka tenggorokannya akan hancur. Orang yang menangkap Bei Tang Yu secara alami adalah Long Yi. Jika dia melompat seperti itu, maka dia takut target akan memperhatikan mereka, apalagi apa yang akan terjadi jika mereka ingin membunuh saksi untuk membungkam mereka. Meskipun Long Yi tidak takut, tapi dia tidak ingin mengalahkan rumput dan mengejutkan ular itu. Dia hanya ingin melihat, pada akhirnya, yang memiliki hubungan cinta terlarang di sini. Long Yi memeluk Bei Tang Yu, diam-diam bersembunyi di tempat persembunyian yang sama lagi. Tetapi dengan lebih dari setengah tubuhnya menekan tubuh Bei Tang Yu, aroma feminin samar memasuki hidung Long Yi. Aku Simen Yu, jika kamu tidak ingin mati, maka patuhlah, dan jangan bersuara, kalau tidak kamu akan mengejutkan pasangan di depan. Long Yi berbisik di samping telinga Bei Tang Yu dan bibirnya dengan ringan menyentuh daun telinganya. Tubuh Bei Tang Yu yang gemetar-gemetar, segera setelah mendengar orang ini adalah penjahat seks Simen Yu, dia sangat khawatir. Untuk sesaat, dia percaya bahwa dia tidak akan bisa melindungi kepolosannya, tetapi mendengar kalimat terakhir Simen Yu, sepertinya bukan itu masalahnya. Dia juga seorang wanita biasa, tetapi sejak kecil, dia mengikuti ayah dan kakak laki-lakinya di ketentaraan, jadi wasiatnya secara alami jauh lebih kuat. Bei Tang Yu menjadi tenang, dan mendengar suara terengah-engah itu, dia sedikit menganggukkan kepalanya, menandakan dia mengerti. Segera setelah itu, dia merasa tenggorokannya mengendur, tetapi tangan besar Simen Yu tidak meninggalkan tenggorokannya, mungkin dia tidak percaya padanya. Dan melihat Long Yi sedang menonton, Bei Tang Yu juga ingin tahu melihat dan melihat adegan itu muncul di depan matanya, wajahnya langsung menjadi merah. Dia bisa dengan jelas melihat senjata mematikan yang kasar dari seorang pria masuk dan keluar dari tempat pribadi wanita yang lembut itu. Seluruh tubuh Bei Tang Yu menjadi panas dan kering, dan dia mengutuk pasangan yang terlibat dalam hubungan cinta terlarang di hatinya. Tapi dia juga marah dengan Simen Yu, dia pikir ada sesuatu yang besar terjadi di sini, tetapi ternyata dia bersembunyi di sini untuk mengintip pasangan ini yang terlibat dalam hubungan cinta terlarang. Dia menggerakkan tubuhnya, ingin berjuang bebas dari Long Yi. Jangan bergerak, bukankah aku mengatakan untuk patuh? Long Yi menggigit cuping telinga Bei Tang Yu. Api nafsu birunya sudah terbakar karena pemandangan musim semi di depan, dan sekarang dengan gerakan Bei Tang Yu, pantat bulat yang sempurna itu bergesekan dengan adiknya, yang secara alami menyebabkan reaksi kimia. Napas Bei Tang Yu tiba-tiba mandek dan merasakan benda panas yang membakar di bagian pantatnya, tubuhnya yang menawan menjadi kaku dan dia sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Pada saat ini, wanita di bawah pohon yang sedang mengalami hubungan cinta klandestin bergetar lagi, mencapai asteris, tetapi pria itu masih penuh energi. Pria itu mengeluarkan senjata mematikannya dari dalam wanita ini, lalu membalikkan wanita ini. Dia membuatnya membungkuk dan menopang pohon dengan tangannya, menyebabkannya untuk menjaga tempat pribadinya, mengungkapkannya sepenuhnya. Setelah itu, pria yang berdiri di belakang wanita ini menancapkan tombaknya ke guanya, lalu memegang pinggangnya, dia mulai memompa lagi. Di belakang gaya Bei Hou Si, semua pria sangat menyukai posisi asteris ini, dan Long Yi bukan pengecualian, karena posisi ini memberi pria semacam rasa penaklukan yang kuat. Melihat pemandangan yang melebar di bawah pohon, dan merasakan adik laki-lakinya menekan pantat api nafsu Long Yi langsung menyala. Dia tidak bisa membantu tetapi terus maju, dan adik lelakinya masuk di tengah-tengah pantatnya, menyentuh tanah terlembut dari seorang gadis. Bei Tang Yu gemetar dan memohon belas kasihan dengan suara rendah, "Tidak, jangan, Simen Yu." Long Yi tidak sanggup menahan api amarahnya. Jadi bagaimana dia bisa berhenti dengan mudah? Dia terus menggigit cuping telinga Bei Tang Yu yang indah, dan tangan besarnya di tenggorokannya perlahan memasuki kerahnya maju ke arah puncak batu gioknya yang bulat dan penuh. Bei Tang Yu memeluk dadanya dengan tangannya, menolak invasi Long Yi. Dia juga orang normal, jadi melihat pemandangan musim semi yang hidup itu, tentu saja, nafsunya juga terangsang, tetapi dia masih punya alasan. Hanya saja itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan waktu biasanya. Melihat pemandangan di bawah pohon itu,
dia merasa seolah-olah bagian pribadinya terbakar, dan gelombang pasang musim semi memancar keluar. Mungkin, celananya sudah basah kuyup lama. Dengan gelombang sensasi yang menyenangkan ini, pertahanan Bei Tang Yu menjadi semakin lemah. Dia merasa kencang di dadanya, karena sebuah tangan besar telah meremas ke dalam celana dalamnya dan sedang meremasnya dengan bangga asteris. Sekarang matanya yang indah berkabut, dan dia merasa terhina dari lubuk hatinya. Dia membenci si Men Yu dan juga membenci dirinya sendiri, karena tidak tahu malu, karena dia tiba-tiba merasakan kenikmatan ketika dianiaya oleh orang yang penuh kebencian ini. Di bawah perasaan penghinaan seperti ini, Bei Tang Yu merasakan kenikmatan yang semakin intens. Pantatnya tiba-tiba bergerak untuk mengakomodasi gerakan Long Yi, yang membuatnya sangat malu bahwa dia ingin mati. Pria di bawah pohon mulai bergerak lebih cepat, dan Long Yi juga mulai meningkatkan kecepatannya. Dan kesenangan melonjak dari ini sepertinya ingin menenggelamkan Bei Tang Yu yang pahit, dan perasaan aneh semacam ini membuatnya takut, tetapi tubuhnya bagaimanapun senang dan mengakomodasi Long Yi. Seluruh tubuh Bei Tang Yu bergetar, dan dia merasakan semacam mati rasa yang semakin menumpuk di perut bagian bawahnya, dan itu akan segera meledak. Wanita itu memiliki hubungan cinta terlarang, di bawah dorongan kuat dari pria itu, mencapai asteris lagi dan seluruh tubuhnya serta tangan dan kaki menjadi lemah dan lemas. Dan untuk lelaki itu, setelah mencapai batasnya, dengan putaran terakhir dari pukulan, dia menekan wanita itu dan terengah-engah tanpa henti. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Bei Tang Yu tiba-tiba gemetar, dan dia dengan ganas menggigit tangan besar Long Yi yang telah memasuki kerahnya. Dia benar-benar pecah, dan cairan menyembur keluar dari bagian bawah tubuhnya. Celananya benar-benar basah kuyup lama. Dia mencapainya asteris untuk pertama kalinya dalam hidupnya dalam kondisi seperti ini. Long Yi menarik Ki yang sebenarnya melindungi lengannya, membiarkan Bei Tang Yu menggigit tangannya dengan ganas, dan dia hanya memeluk Bei Tang Yu. Setelah memadamkan api jahat, dia benar-benar bangun sekarang, dan dia secara alami tahu perbuatan baik apa yang telah dia lakukan, tetapi dalam keadaan itu, tidak ada orang yang bisa menanggungnya. Pada saat itu, pria yang terengah-engah di bawah pohon melepaskan wanita itu, kemudian wanita itu kehilangan dukungan seolah-olah lumpur, jatuh ke tanah. Setelah itu, pria itu mengatur pakaiannya, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan pergi. Saat itu, kembang api yang terang meledak, menerangi wajah pria ini. Itu dia. Itu sebenarnya dia. Long Yi kaget di dalam hatinya, lalu siapa wanita itu? Long Yi tiba-tiba mulai memikirkan. Bab 243, Kau Milikku. Long Yi tidak pernah menyangka bahwa pria yang memiliki hubungan seksual terlarang dengan wanita itu secara tak terduga adalah putra mahkota Long Ying. Menurut apa yang dia ketahui, meskipun Long Ying bergairah, tetapi kebutuhannya sangat tinggi, dan dia tidak pernah menaruh tangan pada wanita yang sudah menikah. Mungkinkah seleranya menurun dalam 2 tahun terakhir ini? Beberapa saat yang lalu, Long Ying tidak mengenakan gaun pangeran mahkota, melainkan mengenakan gaun sutra polos, jadi Long Yi tidak bisa mengenalinya sampai dia keluar di tempat terbuka. Setelah beberapa lama, wanita itu merosot di bawah pohon mendapatkan kembali kekuatannya dan dia berdiri. Setelah itu, dia mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa, mengatur jepit rambutnya, dan melihat sekeliling seperti pencuri, lalu buru-buru berjalan ke aula samping. Dan pada saat ini, Bei Tang Yu yang berada di pangkuan Long Yi menumpahkan air matanya karena malu dengan mata tertutup. Dia benar-benar tenggelam dalam kebencian dan berkabung diri sendiri, jadi ketika dua pasangan perzinahan itu pergi, dia tidak melihat wajah mereka. Namun Long Yi melihat dengan jelas. Saat ini dia mengerutkan kening dan kulitnya juga serius. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang memiliki hubungan seksual terlarang dengan Long Ying tiba-tiba adalah istri Jenderal Kiri Kekaisaran Ye Wufeng, juga salah satu nyonya yang dekat dengan ibunya Dong Fangwan. Hal-hal semakin rumit. Long Ying bukanlah seseorang yang begitu lapar sehingga dia tidak bisa memilih apa yang dia makan, melainkan harus memiliki tujuan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Nyonya Ye pasti sangat berguna baginya. Dan karena klan Ye milik kubu klan Simen,
sepertinya Long Yi harus melakukan penyelidikan mendalam. Berbicara secara logis, Ye Wufeng seharusnya tidak tahu istrinya itu, pohon prem merah menonjol di dinding, mengkhianatinya. Tapi Ye Wufeng menjadi salah satu tokoh kunci Kamsimen, tahu banyak rahasia, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Ye Wufeng mengungkapkan rahasia-rahasia itu kepada istrinya atau tidak, atau jika dia mengungkapkan maka berapa banyak yang dia ungkapkan kepada istrinya. Jika Ye Wufeng telah menceritakan semua rahasia kepada Nyonya Ye, pelacur ini, maka klan Simen sudah didorong ke tepi tebing, dan selama Long Zhan pergi keluar, mereka akan dikirim ke hukuman abadi. Pohon prem merah menonjol di atas dinding, idiom sama dengan tidak setia pada suami seseorang. Saat itu, Bei Tang Yu di dadanya mulai berjuang keras, mengeluarkan Long Yi dari pikirannya. Hanya pada saat ini, Long Yi menemukan bahwa dia telah menciptakan masalah lain untuk dirinya sendiri. Pria, mereka benar-benar binatang yang berpikir menggunakan bagian bawah tubuh mereka. Sekarang, apa yang harus dia lakukan dengan wanita tanpa ekspresi ini? Bei Tang Yu di dadanya terbalik, dan dengan air mata mengalir di pipinya, dia memelototinya dengan kebencian yang mendalam dan penghinaan. Long Yi dengan lembut menyeka noda air matanya dan meminta maaf, "Maaf, kamu sangat cantik dan dalam keadaan itu, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri." Bei Tang Yu berhenti berjuang tetapi masih menatapnya dengan kebencian dan mata sedingin es. Dan setelah beberapa saat, dia dengan dingin berkata, "Lepaskan aku, kau binatang." Suasana hati Long Yi yang sudah buruk berubah menjadi lebih buruk. Meskipun ini adalah kesalahannya, tetapi jika dia tidak tepat waktu menghentikannya, maka mungkin ahli tersembunyi di samping Long Yi mungkin membunuhnya untuk mencegahnya membocorkan rahasia. Dia mencibir dan berkata, "Aku binatang buas, lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak menikmati beberapa saat yang lalu? Bagaimana kamu menjelaskan celana basah kuyup? Lagi pula, asterismu barusan, mungkinkah itu hanya akting?" Tubuh Bei Tang Yu menegang, dia menggigit bibir bawahnya sampai sedikit darah muncul dan wajahnya menjadi pucat pasi. Rasa malu dan dendam melintas di matanya, tetapi akhirnya mereka menjadi acuh tak acuh. Dan wajahnya juga kembali menjadi tanpa ekspresi, hanya sedikit gemetar dari tubuhnya yang menunjukkan suasana hatinya yang kompleks saat ini. Jantung Long Yi melunak dan menjadi agak khawatir tentangnya. Melihatnya seperti ini, dia tidak ingin mengambil hal-hal terlalu keras, dan dia berkata, "Aku terlalu banyak bicara, aku salah tadi, kamu tidak boleh." Bei Tang Yu mendorong Long Yi, lalu berkata dengan dingin, "Kamu bisa tenang, aku tidak akan bunuh diri, kamu tidak layak bagiku untuk melakukan itu. Hari ini, aku baru saja digigit anjing." Selesai berbicara, Bei Tang Yu terbang dan menghilang dalam cahaya redup malam itu. Dan dengan kembang api yang indah meledak untuk terakhir kalinya, program kembang api berakhir. Dengan ekspresi tak menentu, Long Yi berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya, dia terkekeh. "Kakekmu," gadis ini mengatakan kata-kata itu untuk menghindari menyakiti harga dirinya terlalu banyak, "kamu bilang kamu akan memperlakukannya sebagai gigitan anjing, tapi mungkinkah gigitan anjing juga bisa membuat kamu mencapai asteris?" Benar-benar sangat marah. Long Yi mengganti pakaian dalamnya, lalu menciptakan penghalang untuk melindungi dari angin, dia pergi ke Imperial Garden. Pada saat ini, para pejabat duduk mengelilingi meja dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Kaisar Long Zhan sedang duduk di satu meja, dan di sampingnya, Long Ying yang telah berubah menjadi gaun pangeran mahkota baru sedang duduk. Long Yi melihat ke arah lain dan melihat ibunya sedang mengobrol dengan Nyonya Ye. Selain wajahnya masih memiliki sedikit asteris setelah memerah, Nyonya Ye ini sudah kembali ke penampilan yang bermartabat dan mulia. "Pelacur ini, dia bahkan lebih munafik dariku, berpura-pura tanpa cacat. Jika aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri, maka akan sangat sulit membayangkan dia begitu murah." Long Yi bergumam di dalam hatinya, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Long Yi berjalan ke Simen Nu dan menyapanya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi ke Dong Fangwan. "Yuer, kemana kamu pergi sekarang?
aku bahkan tidak melihat bayanganmu dimanapun. Melihat putranya, Dong Fangwan menariknya untuk duduk di sampingnya dan bertanya. Yah, aku hanya berkeliaran di sekitar, tidak pergi kemanapun. Long Yi menjawab. Aku melihat Xiang Yun dan Kexin tinggal bersama, mengapa kamu tidak menemani mereka? Dong Fangwan menggerutu. Long Yi tertawa hampa. Kedua wanita itu mengabaikannya, tetapi dia secara tak terduga menderita dari kejahatan yang tidak dilakukannya. Yuer, mungkinkah kamu pergi untuk mencari kekasih lain? Nyonya Ye yang duduk di samping Dong Fangwan terkikik dan berkata. Bagaimana mungkin, Bibi Ye, hari ini kamu terlihat sangat cantik dan muda, seperti gadis remaja. Kata Long Yi sambil tersenyum. Ya, aku juga berpikir begitu, dari beberapa waktu yang lalu, penampilan adik perempuan bersinar, mungkinkah? Dong Fangwan dengan hati-hati melihat dan benar-benar menemukan itu, lalu berkata sambil tersenyum sambil melihat ke arah Ye Wufeng. Wajah cantik Nyonya Ye memanas, dan menjadi gugup di hatinya, tetapi segera kembali normal. Dia berkata dengan jengkel, kakak perempuan, kamu benar-benar, bagaimana kamu bisa mengolok-olok aku di depan sebuah anak? Long Yi menyeringai, tentu saja, ibunya masih memperlakukannya sebagai anak yang tidak mengerti, tapi apakah dia benar-benar tidak dapat memahami metafora semacam ini? Namun demikian, Dong Fangwan menebak dengan benar, tetapi pasangannya keliru, itu saja. Dong Fangwan tersenyum, lalu menarik telinga Long Yi. Dia berkata sambil tersenyum, Yuer masih anak-anak, apa yang dia mengerti? Tentu saja, dia tahu si Men Yu mengerti segalanya, tetapi sebagai seorang ibu, tidak peduli seberapa besar putranya, sang ibu akan selalu memperlakukan mereka sebagai seorang anak. Ibu, kulitmu juga terlihat sangat cantik hari ini, sama sekali tidak kalah dari Bibi Ye. Long Yi tersenyum dan berkata. Dong Fangwan tercengang, dan dia mengerti bahwa Long Yi jelas mengatakan dia juga dibasahi seperti Nyonya Ye. Dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih telinga Long Yi dan memarahi bercanda, kamu bau bocah, percaya atau tidak, ibumu akan menjahit mulutmu. Ayo, tolong tombak aku, ibu, telingaku jatuh. Long Yi memohon. Melihat Long Yi menangis kesakitan, meskipun Dong Fangwan tahu bahwa Long Yi berpura-pura, tapi dia masih merasa sedih. Setelah itu, dia segera mengendurkan tangannya dan dengan lembut membantunya menggosok telinganya. Terima kasih, ibu, di hati putra kamu akan selalu menjadi yang paling cantik. Melihat Dong Fangwan dengan cinta keibuan yang lebat, Long Yi merasa sangat hangat di hatinya. Setelah itu, mencium pipi Dong Fangwan, dia cepat-cepat pergi. Kakak perempuan, adik perempuan ini benar-benar iri dengan sentimen kalian berdua. Nyonya Ye berkata dengan semangat agak rendah. Dia dan Ye Wufeng telah menjadi suami dan istri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki anak. Orang lain terus-menerus mengarahkan ujung tombak ke arahnya, mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya bahwa klan Ye tidak memiliki keturunan laki-laki, dan selanjutnya mengatakan bahwa dia melarang Ye Wufeng mengambil selir karena cemburu. Tetapi siapa yang tahu kepahitan hatinya, dan dia tidak bisa menceritakan beberapa hal kepada saudara perempuan terdekatnya. Sebenarnya, bukan dia yang tidak bisa melahirkan, tetapi Ye Wufeng yang tampaknya memiliki tubuh yang sehat dan kuat adalah impoten. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengingat berapa malam yang kesepian yang telah dia lewati untuk menanggung siksaan api nafsunya. Tak satu pun dari ini adalah hal yang paling tidak bisa ditolerir baginya. Hal yang membuatnya merasa sangat tersiksa adalah kehilangan haknya untuk menjadi seorang ibu sebagai seorang wanita. Setiap kali dia melihat orang lain dengan anak-anak mereka, dia akan merasakan sakit yang tak tertandingi di hatinya. Dong Fangwan tentu saja tidak tahu masalah Nyonya Ye, dia keliru percaya bahwa Nyonya Ye sendiri steril dan menderita, jadi tanpa menunjukkan ekspresi puas diri, dia mengubah topik pembicaraan. Long Yi keluar dari kerumunan dan pergi ke gerbang kekaisaran. Dia tiba-tiba merindukan Yu Feng, kekasihnya yang baik. Perasaan mereka setelah mengalami cobaan hidup dan mati dan kesengsaraan bersama berbeda, persetujuan hati dan hati semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari wanita lain. Misalnya, Bei Tang Yu,
meskipun mereka telah terjerat dalam situasi asmara, tapi itu hanya fisik asteris dan bukan cinta. Sepupu, tunggu sebentar. Ketika Long Yi hendak mencapai gerbang kekaisaran yang dijaga ketat, sebuah teriakan datang dari belakang. Long Yi berbalik dan melihat Dongfang Kexin terbang ke arahnya dengan tergesa-gesa. Tapi Nangong Xiangyun yang seharusnya bersama dengannya tidak ada di sana. Akhirnya mau berbicara dengan aku, sepupu ini. Long Yi tersenyum dan berkata, hari ini, kedua gadis ini tidak memberinya wajah. Ketika semua orang menonton, mereka tiba-tiba mengabaikannya, menyebabkan suasana hatinya menjadi buruk. Dongfang Kexin mendarat di depan Long Yi, lalu menatap Long Yi dengan tatapan yang rumit. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Panjang Yi mengerutkan kening dan berkata, baru saja selama kembang api sihir, kemana kamu pergi? Aku mencari kamu di mana-mana tetapi tidak dapat menemukan kamu. Dongfang Kexin bertanya dengan lembut, dan ekspresinya agak pahit dan astringen. Tapi melihat Long Yi tidak menjawab untuk waktu yang lama, Dongfang Kexin kembali berkata, bukankah kamu bersama dengan Bei Tang Yu? Baru saja aku melihatnya menangis di sana. Apa hubungannya dengan aku? Apakah dia menangis atau tidak? Haruskah aku yang membuatnya menangis? Long Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan bertanya. Tapi tebakannya benar. Intuisi aku mengatakan kepada aku bahwa selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa membuat Mister Tua klan Bei Tang menangis. Dongfang Kexin dengan percaya diri berkata menatap Long Yi. Intuisi wanita terlalu menakutkan. Long Yi berpikir sendiri. Dongfang Kexin berjalan ke Long Yi, dan seperti biasa, dia dengan kuat memegang lengan Long Yi di dadanya, lalu bergumam, sepupu, mengapa kamu begitu berubah-ubah? Mengapa? Long Yi tanpa henti tersenyum masam. Masalah ini pada dasarnya kebiasaan buruk pria yang berakar dalam. Terlebih lagi, di dunia ini di mana laki-laki adalah yang tertinggi, lelaki terampil mana yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir. Berbicara tentang pengecualian langka, itu adalah klan Moxie Proud Moon Empire. Kexin, kamu sangat cantik, apalagi berstatus saintes. Ada banyak pria luar biasa yang berbaris menunggu kamu. Dengan satu kata kamu, mereka akan mati untuk kamu dan hanya mencintai kamu. Tapi sepupu kamu ini benar-benar tidak cocok untuk kamu. Di jantung sepupu kamu, sudah ada banyak wanita, masing-masing dari mereka adalah hidup sepupu kamu, aku tidak memiliki hati yang kamu inginkan. Long Yi menghibur sepupunya yang keras kepala ini. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana perasaannya ini datang, bisakah hanya menyelamatkannya sekali di masa kecil seperti pahlawan menyelamatkan kecantikan membuatnya seperti ini. Dongfang Kexin menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Dia memutuskan untuk tidak lagi memperhatikan Long Yi, dan ingin melihat apakah cintanya benar-benar mimpi yang rapuh seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari atau tidak, tetapi menemukan bahwa itu tidak mungkin. Berpikir setelah ini sepupunya tidak akan lagi memperhatikannya dan mengikuti wanita lain untuk menjadi akrab. Dia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah hatinya hancur berkeping-keping. Apa kamu tidak mengerti? Kamu seperti Simen Yu masa kecil, bukan aku yang sekarang. Long Yi menghela nafas dan berkata, sekarang, Simen Yu hanyalah kulit luar, jiwanya sudah berubah sejak lama. Aku tidak mengerti, aku tidak mengerti. Bukankah Simen Yu dulu dan sekarang, bukan? Dongfang Kexin menginjak kakinya, dan matanya menjadi berair. Simen Yu dari masa kecil tidak ada lagi. Dia bukan lagi pahlawan hebat seperti yang kau pikirkan, sekarang dia telah menjadi penjahat yang terus-menerus. Semuanya sudah berubah. Long Yi menurunkan suaranya. Tidak, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi pahlawan. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, tidak peduli bagaimana orang lain berpikir, aku ingin menikahimu. Dongfang Kexin putus asa mengguncang lengan panjang Yi dan berkata, apakah kamu bersedia untuk berbagi aku dengan wanita lain? Long Yi menghela nafas. Dongfang Kexin terkejut, dan dia tiba-tiba menggigit lengan Long Yi dengan gelisah. Long Yi menangis kesakitan dan menegur, masih menggigit, apakah kamu seekor anjing? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita suka menggigit orang lain seperti ini.
Nangong Xiangyun akan menggigitnya ketika dia marah. Beberapa saat yang lalu, Beitang Yu juga menggigitnya dengan ganas, dan sekarang, Dongfang Kexin juga menggigit. Apakah itu sakit? Dongfang Kexin menatap Long Yi dengan mata berkaca-kaca dan bertanya merasa sedih. Bagaimana menurutmu? Tanya Long Yi tanpa marah. Maka kamu juga bisa menggigitku sebagai balasannya. Dongfang Kexin menggulung lengan bajunya dan menunjukkan seputih salju seolah-olah batu giok tipis dan panjang, katanya. Jika kamu ingin aku menggigit maka aku ingin menggigit tempat di mana kamu memiliki daging paling banyak. Long Yi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan tidak bisa tidak menggodanya, memandang ke arah dadanya yang sempurna dan bulat. Melihat ekspresi Long Yi, Dongfang Kexin segera mengerti bahwa Long Yi berpikir kotor, jadi di bawah amarah dan malu, dia menggigit lengan Long Yi lagi, tetapi setelah menggigit sebentar, dia merasa sedih. Dia menggulung lengan Long Yi, dan tiba-tiba melihat 3 set bekas gigi di lengannya, kulitnya sangat berubah. Dia jelas telah menggigitnya 2 kali, tetapi bagaimana bisa ada 3 set tanda gigi? Gigitan siapa ini? Siapa itu? Menunjuk tanda gigi yang bentuknya berbeda dari 2 lainnya, tanya Dongfang Kexin. Dia sudah menangis sambil bertanya. Ini. Long Yi juga tidak tahu bagaimana menjawab untuk saat ini. Sepupu Bao, bajingan, kau milikku, matamu adalah milikku, hidungmu adalah milikku, kebahagiaanmu adalah milikku, senyummu juga milikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu dariku. Wuwu, Dongfang Kexin dengan cemas menghentakkan kakinya dan menangis seperti anak kecil yang mainannya diambil. Bab 244, Misi Peringkat SS, Area Terlarang Dewa Petir. Suara Dongfang Kexin yang demikian menarik perhatian para penjaga yang tidak jauh. Mereka melihat dengan ekspresi ambigu, dan seorang penjaga berkata, "Lihat ke sana, Tuan Muda Simen kedua sedang merayu dan kemudian pergi lagi. Jangan berbicara sembarangan, hati-hati, jika dia mendengar, maka kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Penjaga lain memukulnya dengan sikunya dan berkata. Setelah itu, penjaga pertama segera menutup mulutnya. Dia secara alami tahu kekuatan dan pengaruh klan Simen. Jika mereka ingin membunuh penjaga istana kekaisaran seperti dia, maka itu akan semudah menghancurkan semut. Long Yi secara alami mendengar percakapan antara 2 penjaga ini, tapi dia tidak punya waktu luang untuk peduli. Tanpa daya menatap Dongfang Kexin yang sesat di dadanya, dia merasa marah dan juga lucu. Dia pada dasarnya masih anak-anak. Sepupu yang baik, patuh, jangan berisik, aku akan menemanimu kembali. Long Yi berpikir untuk menyingkirkan Dongfang Kexin, tapi dia akan mati daripada melepaskan pegangannya. Tidak ingin kembali, tidak ingin kembali. Dongfang Kexin berkata sambil menangis. Ingus dan air matanya langsung digosokkan pada tubuh Long Yi. Berhentilah membuat keributan, buat keributan lagi dan aku akan marah. Long Yi menurunkan suaranya. Seluruh tubuh Dongfang Kexin bergetar, lalu mengangkat wajahnya yang indah seperti bunga, dia memandang Long Yi dengan tatapan sedih. Long Yi dengan ringan menghela nafas, dan hanya menggunakan lengan bajunya untuk menghapus noda dari wajahnya. Kali ini, Dongfang Kexin tiba-tiba meraih tangan besar Long Yi dan berkata tampaknya telah membuat keputusan besar, "Sepupu, aku tidak akan memintamu untuk hanya mencintaiku. Kau dapat mencari Nangong Xiangyun dan juga kakak perempuan si kami bertiga, jangan mencari wanita lain, oke? Aku akan mendengarkan kamu dengan patuh dan tidak akan pernah memancing kemarahan kamu." Melihat Dongfang Kexin, Long Yi tahu bahwa dia telah membuat konsesi terbesar, tapi, sekarang bahkan menggunakan 10 jari untuk menghitung itu tidak akan cukup untuk menghitung semua wanita. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kexin, jujur saja, sekarang aku punya lebih dari 3 wanita, jadi kau bertingkah seperti ini, bukankah itu menyulitkan sepupumu? Mungkinkah kamu ingin mengubah sepupu kamu menjadi lelaki yang tidak berperasaan dan tidak stabil? Bukankah ini tipe pria yang selalu kamu benci dengan pahit?" Dongfang Kexin mendorong Long Yi, dan berteriak keras, "Aku tidak peduli, dalam hal apapun, selain Xiangyun dan kakak perempuan Sibi, kamu tidak diperbolehkan mencari wanita lain."
Long Yi kesal di dalam hatinya, dan nadanya juga tidak begitu baik ketika dia berteriak, "Kexin, sudah cukup, sekarang aku memberitahumu dengan serius, aku tidak akan meninggalkan wanitaku, aku mencintai mereka semua, dan aku hanya menganggap kamu sebagai adik perempuan, apakah kamu mengerti?" Dongfang Kexin menggertakkan giginya dan tiba-tiba meraung keras, "Simen Yu, aku benci kamu, aku tidak ingin melihatmu lagi." Selesai berbicara, dia menggunakan float magic dan dengan cepat menghilang dalam cahaya redup malam itu. Long Yi meludahkan ki kacau di dadanya, lalu menggelengkan kepalanya, dia akan pergi. "Simen Yu, mengapa kamu tidak mengejarnya?" Tidak tahu dari mana, Nangong Xiangyun keluar, lalu berlari mendekat, dia dengan cemas berkata kepada Long Yi. "Biarkan dia sedikit tenang. Dia butuh waktu." Long Yi mengangkat bahu dan berkata. Dia sudah tahu bahwa Nangong Xiangyun bersembunyi di satu sisi dan menguping. "Apakah kamu tidak takut bahwa sepupu kamu akan mendapat bahaya?" Nangong Xiangyun berkata dengan cemas. Jika bukan karena dia tidak bisa terbang, dia pasti sudah mengejarnya. Dia adalah master magisian, dan dia juga memiliki banyak harta sihir, jadi dia tidak akan bertemu dengan kecelakaan, kata Long Yi. Dan karena dia sedang tidak ingin berbicara dengannya lagi, dia menghilang tepat di depan matanya. "Bajingan!" Nangong Xiangyun dengan marah melihat pandangan belakang Long Yi yang menghilang dan mengutuk. Tepat setelah Long Yi keluar dari istana kekaisaran, dia melihat Xiao Yi, Li Qing dan Barbarian Bull menunggu di luar. "Tuan muda, kamu keluar sepagi ini." Melihat Long Yi keluar, sedikit kebahagiaan melintas di mata Xiao Yi, lalu berlari mendekat, katanya. "Yah, aku baru saja keluar, tapi kenapa kalian semua ada di sini?" tanya Long Yi. Dia menyuruh mereka tinggal di rumah. Xiao Yi berkata bos mungkin memiliki beberapa tugas untuk kita, dan mengatakan bahwa dia ingin datang ke istana kekaisaran dan menunggu di luar. Barbarian Bull berkata, dan Li Qing sudah berdiri di belakang Long Yi dengan ekspresi dingin. Long Yi tersenyum dan mengusap kepala Xiao Yi. Melihat hidung kecilnya memerah karena kedinginan, ia melepas gaun yang dikenakannya dan mengenakannya di tubuh Xiao Yi. "Terima kasih, Tuan Muda." Mata transparan Xiao Yi melintas dengan cahaya dan wajahnya yang halus dan cantik segera menjadi hidup. "Bos, kemana kita harus pergi sekarang?" "Kembali." Barbarian Bull bertanya. Long Yi berpikir sebentar dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sejak kita pergi minum bersama, mari kita cari bar dan kita saudara akan minum sepuasnya malam ini." Awalnya dia ingin mencari Yu Feng, tetapi melihat malam sudah dalam dan berpikir Yu Feng mungkin sudah tertidur, apalagi, dia sangat kesal karena masalah Beitang Yu dan Dongfang Kexin, dia memutuskan untuk minum. Ada banyak bar di Soaring Dragon City. Mereka memiliki semua jenis gaya termasuk gaya yang terpencil dan tenang serta berisik. Heavenly Dragon Street dari Soaring Dragon City adalah jalan kehidupan malam yang paling terkonsentrasi. Di tempat ini, selain banyak bar, fitur lain yang luar biasa adalah rumah bordil dari berbagai skala. Banyak yang datang ke sini berpikir untuk minum anggur dan juga berpikir untuk menemukan seorang wanita. Terlebih lagi, beberapa datang ke sini untuk pesta minum dengan penghibur wanita. Long Yi tentu saja tidak akan pergi ke rumah pelacuran, dan dia tidak memandang rendah rumah pelacuran. Sebaliknya, rumah pelacuran di tempat ini dan rumah pelacuran dari dinasti Song sebelumnya inkarnasi agak mirip. Sebagian besar wanita di dalam memiliki bakat dan keterampilan, dan beberapa bintang populer bahkan lebih bergengsi. Dan rumah bordil ini adalah tempat bagi orang seperti pejabat bangsawan, cendekiawan, penyair, bar, dan sebagainya. Long Yi memilih bar petualang yang bising. Jenis bar ini tersedia di setiap kota benua gelombang biru, tempat favorit tentara bayaran dan petualang. Bar ini juga merupakan tempat terbaik untuk mengintip, karena orang-orang datang ke sini dari seluruh dunia dan beberapa baru saja kembali dari petualangan mereka, dan mendengarkan kisah fantastis mereka juga semacam hiburan. Memasuki bar berisik yang remang-remang ini, Long Yi tidak bisa tidak mengingat keadaan membentuk kelompok untuk pergi ke Lost City saat itu di kota Light. Pada saat itu, ada Barbarian Bull, Lucia dan Leng Yuyu di grup. Sekarang,
Yang lain kecuali mereka sudah mati dalam perjalanan ke dataran Huangmang, dan untuk penyihir gelap Halei, dia tidak tahu apakah dia telah tidur selamanya di Lost City atau masih hidup dan sehat. Saat mengingat hari-hari petualangan di dalam hatinya, Long Yi menemukan meja terbuka dan duduk. Setelah itu, memanggil pelayan servis, Long Yi memerintahkan Warriors Glory. Ini adalah jenis minuman beralkohol yang sangat kuat. Sebagian besar tentara bayaran yang datang ke bar petualang tentu akan minum anggur ini. Anggur ini agak mirip dengan anggur yang baik dari klan binatang buas, adalah anggur yang sangat jantan. Adapun Xiao Yi, dia memesan secangkir Greenfield Immortal Track. Ini adalah anggur yang baik yang formulanya disebarkan oleh klan Elf. Itu murni dan segar untuk berbau dan warnanya juga sangat bagus. Menuangkan seteguk anggur kental dan meneguknya, Long Yi merasa panas menyengat dari dalam perut, dan kemudian jejak panas menggelembung keluar dari bawah kaki, dan lagi dari tenggorokan, bau alkohol keluar, benar-benar nyaman. Barbarian Bull juga meneguk sebotol anggur, dan dengan mata agak mengenang, dia melihat para tentara bayaran dan petualang mengenakan semua jenis pakaian. Awalnya dia juga melayang tanpa tujuan seperti ini di Blue Waves Continent, dan terutama mengikuti bos untuk pergi ke Lost City untuk misi itu. Terlebih lagi, bahaya dan stimulasi misi adalah sesuatu yang tak terlupakan dalam hidup ini. Bos, kapan kamu akan membawa banteng tua ini lagi dalam sebuah petualangan? Barbarian Bull bertanya. Long Yi tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Barbarian Bull. Dia berkata, ketika ada kesempatan, tunggu sampai masalah sisi ini selesai, maka kita bisa menjelajahi Pulau Naga yang legendaris. Aku pikir itu pasti akan menyenangkan. Pulau Naga. Mata Barbarian Bull dan Li King bersinar secara bersamaan dan ekspresi kerinduan muncul di wajah mereka. Tuan muda, apakah kamu tahu di mana Pulau Naga? Tanya Xiao Yi. Sekarang aku tidak, tapi suatu hari aku akan mengetahuinya. Long Yi menyentuh gelang berbentuk naga di pergelangan tangannya dan tiba-tiba teringat naga Liu Su dan putranya Big Head. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang di hutan ajaib ilusori. Karena Long Yi mengatakan bahwa dia akan tahu, Barbarian Bull tidak diragukan lagi percaya. Setelah mengikuti Long Yi selama lebih dari 2 tahun, dia tahu kemampuan Long Yi. Saat itu, Long Yi melihat sudut di depan sedang ramai, dan banyak orang pergi ke sana. Ayo pergi dan bergabung dengan kesenangan. Long Yi bangkit dan berkata sambil tersenyum. Jelas ada seseorang yang membicarakan masalah yang semua orang tertarik. Di bar petualang, seringkali ada beberapa orang yang telah kembali dari misi berbahaya yang suka mempublikasikan perbuatan mereka di bar petualang untuk meningkatkan popularitas mereka. Long Yi memimpin 3 orang dan pergi ke kerumunan, kemudian mereka menemukan bahwa ada 2 orang di tengah. Di antara mereka, seorang pria kurus dan lembut. Namun dia memegang pedang besar di tangannya yang tidak cocok dengan sosoknya, dan ada lambang petir simbol tentara bayaran di dadanya dan juga perisai berwarna ungu dan lencana tentara bayaran pedang besar. Lambang ini mewakili peringkat tentara bayarannya. Ungu adalah tentara bayaran B peringkat. Tampaknya orang ini memiliki kekuatan. Orang lain adalah 30 atau lebih wanita yang menawan. Dia mengenakan jubah skintit merah, dan pinggangnya yang ramping dan payudaranya yang berlimpah membuat para lelaki yang tampak tegar menelan seteguk air liur. Yang paling mengejutkan Long Yi adalah, dia tanpa diduga membawa busur merah berapi-api, tanpa diduga adalah pemanah. Wanita ini matang seperti buah persik madu, namun tidak ada yang berani memiliki desain terhadapnya, karena pada payudaranya yang menjulang tinggi, ada lambang tentara bayaran emas yang membuat semua orang tidak berani punya rencana di hati mereka. Namun itu mewakili dia adalah tentara bayaran S peringkat, apalagi, dia adalah pemimpin grup petir mercenari, Yu Hongniang. Berbicara tentang Lightning Mercenary Group, semua orang di dunia mercenari mengenal mereka, tentu saja dengan pengecualian Long Yi, tentara bayaran rookie jenis ini. Lightning Mercenary Group adalah salah satu dari 10 kelompok tentara bayaran di antara ratusan kelompok tentara bayaran A peringkat. Mereka memiliki lebih dari 1000 anggota, di antara mereka, beberapa di antaranya adalah mage dan Great Swordsmaster. Mereka juga memiliki setup pertempuran yang lengkap,
dan mereka hanya menangani misi peringkat B atau lebih tinggi. Sebelum mereka menyelesaikan misi S Mutated Demon Wolf Backpack, sehingga meningkatkan reputasi mereka di dunia tentara bayaran, kemudian menyelesaikan beberapa misi peringkat A lainnya, mereka mengkonsolidasikan posisi mereka di dunia tentara bayaran. Pedang guru yang kurus dan tinggi itu membanting meja dan menggunakan ki untuk menguatkan suaranya dan berkata, "Semua orang, tenanglah sedikit dan dengarkan aku." Orang-orang di sekitar segera terdiam, lalu menganggukkan kepalanya dengan puas. Pedang-pedang ini berkata, "Aku pikir semua orang tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, 3 kerajaan besar mercenari Guild of Blue Waves Kontinen bersama-sama menerbitkan misi peringkat SS, area terlarang Dewa Petir. Hadiah misi adalah 500.000 koin ametis. Kamu tidak perlu mengatakan, siapa yang tidak tahu tentang misi ini sekarang?" Seorang tentara bayaran di antara kerumunan mengejek. SS peringkat misi area terlarang Dewa Petir. Long Yi tertarik. Orang harus tahu bahwa itu sudah beberapa puluh tahun sejak misi peringkat SR diterbitkan, dan tipe peringkat SS ini sangat jarang dilihat dalam waktu yang biasa, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa misi peringkat SS akan muncul sekarang. Adakah yang pernah mendengar tentang misi ini? Long Yi menoleh dan bertanya. "Tuan muda, aku tahu. Baru-baru ini, seseorang yang meninggalkan Kekaisaran Nalan menemukan sepotong batu setinggi lebih dari 10 meter di dalam hutan liar tidak jauh dari Kie Principality. Di atas batu, 4 kata, daerah terlarang Dewa Petir, ditulis dalam kata-kata besar yang menyilaukan dalam cahaya keemasan. Setelah itu, 15 orang masuk dan sebelum mereka berjalan 100 meter, kilat jatuh dari langit, menewaskan 14 di antara mereka. Dan yang terakhir yang selamat karena keberuntungan, sebarkan berita ini," kata Li King. Selain itu, di daerah pegunungan terpencil Kie Principality, legenda tentang tempat yang disebut area terlarang Dewa Petir selalu beredar. Mereka berkata, ada bola mata kiri Dewa Petir di dalam tempat itu. Dan orang yang mendapatkannya akan bisa menggunakan sihir petir sesuka hati seperti Violent Lightning Beast. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, Xiao Yi menambahkan. Long Yi mengangguk sambil berpikir. Area terlarang Dewa Petir, dia sudah bisa menggunakan sihir kilat, tetapi jika dia mendapatkan bola mata kiri Dewa Petir, apakah dia akan maju dengan pesat dalam sihir kilat? Mungkin elemen sihir petir ungu keemasan di dalam lautan kesadarannya juga akan berubah menjadi inti sihir. Pada saat ini, pedang guru itu berteriak lagi, "Saat ini misi ini secara bersamaan diterima oleh kami, Lightning Mercenary Group, 10 kelompok tentara bayaran peringkat A lainnya, serta 2 kelompok tentara bayaran peringkat S, dan tentu saja ada banyak tentara bayaran berperingkat rendah lainnya. Kelompok yang melebih-lebihkan kapasitas mereka juga. Mereka semua menderita banyak korban termasuk kami. Kausalitas kelompok mercenari petir kita dapat dianggap ringan, tetapi lebih dari 200 saudara-saudari meninggal atau terluka. Berhentilah bicara omong kosong, beritahu kami apa yang ada di dalamnya." Seseorang di antara kerumunan berkata, "Oke, karena semua orang sangat tidak sabar untuk mendengar, aku akan memberitahumu tentang hal itu. Lightning Mercenary Group mencapai area Lightning God Forbidden dengan 1000 orang, maka para penyihir dari grup kami bersama-sama melemparkan penghalang yang kuat, dan kami bahkan tidak ragu untuk menggunakan 2 mutiara penguat penghalang yang tidak bisa dibeli bahkan menggunakan 10.000 koin emas, karena kami tahu ada petir yang kejam di dalam. Dan ketika kami petir Mercenary Group masuk, tempat di depan mata kami hanya dipenuhi mayat, adegan itu benar-benar tragis. Pikirkan tentang hal ini, ketika kita 1000 orang kompak bersama, kita akan setidaknya 10 meter tebal, tetapi orang lain mengatakan bahwa ketika mereka masuk, petir tebal 100 meter menghantam mereka. Namun setelah kami masuk, kami melihat puluhan ribu ular perak seperti kilat di langit, dan mereka menyerang ke arah kami. Untungnya, pemimpin kami Hong Niang bijaksana. Jika bukan karena 2 mutiara penguat penghalang yang digunakan pada saat itu, aku, Hou San juga tidak akan memiliki kehidupan dan berada di sini untuk menceritakan kisah ini kepadamu." Pedang-pedang yang disebut Hou San ini berkata. Mulut master pedang Hou San ini benar-benar kuat. Saat berbicara, ia mengirim ludahnya kemana-mana,
tetapi ia menjelaskan dengan sangat cemerlang sehingga membuat orang-orang yang mendengarkan merasa seolah-olah mereka berada di tempat kejadian secara langsung. Faktanya, 1.000 orang petir mercenari grup bergegas masuk setelah menggunakan penghalang memperkuat mutiara untuk memperkuat penghalang sihir mereka, dan tepat setelah mereka masuk, petir di langit mengalir ke arah mereka, tetapi penghalang masih berhasil melindungi mereka, jadi mereka berjalan maju dan setelah mereka berjalan 1 kilometer, ketika penghalang itu pada batasnya, serangan kilat berhenti tiba-tiba. Hamparan luas bunga lautan luas muncul di depan mata mereka, pemandangannya sangat indah. Tetapi pemimpin Hong Niang tidak berani ceroboh, dia mengirim 2 penyihir master untuk mengintai daerah itu dari udara menggunakan float magic terlebih dahulu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, setelah terbang 100 atau lebih meter jauhnya, kedua penyihir guru tiba-tiba jatuh ke lautan bunga dan tidak pernah bangun lagi. Hong Niang tidak mengerti situasinya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, tetapi dia juga enggan untuk mundur dari titik ini. Namun, ketika dia memikirkan cara, tiba-tiba hembusan angin bertiup, meniup kelopak yang tak terhitung jumlahnya ke arah mereka. Dan langit yang dipenuhi dengan semua jenis kelopak menari secara alami tampak terlalu indah, dan semua orang tenggelam dalam adegan seperti mimpi untuk saat ini, tetapi segera, sekelompok orang runtuh. Hong Niang segera menyadari bahwa bunga-bunga ini beracun, dan segera memerintahkan untuk membuka penghalang tahan angin, yang mencegah penyebaran udara beracun, tetapi lebih dari 100 sahabat telah berbohong selamanya di daerah terlarang Dewa Petir ini di bawah aroma bunga-bunga ini. Pada saat ini, semua berpikir bahwa lautan bunga ini adalah area yang hanya mengeluarkan gas beracun, sehingga selama mereka mencegah aliran udara, membungkus semua orang dengan penghalang angin, semua orang akan baik-baik saja. Tetapi Hong Niang sebagai orang yang berhati-hati khawatir bahwa lautan bunga yang aneh ini mungkin memiliki rahasia lain, jadi dia mengirim hanya sekelompok 100 orang dengan penghalang tahan angin untuk memeriksa jalan. Dan karena kehati-hatiannya, grup petir mercenari menghindari penghancuran total. Pada saat itu, setelah kelompok 100 orang berjalan lebih dari 100 meter dan tidak memiliki masalah, tepat ketika Hong Niang ingin memberikan perintah kepada seluruh kelompok untuk mengejar ketinggalan dengan kelompok pertama, tiba-tiba bunga yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka memiliki sebuah kehidupan, mengikat kelompok 100 orang ini seperti kilat. Setelah itu, mereka semua melihat tubuh rekan satu tim mereka dengan cepat layu dan akhirnya berubah menjadi mumi kurus di lautan bunga dengan mata mereka sendiri. Setelah itu, Hong Niang segera diperintahkan untuk mundur. Di babak pertama, Lightning Mercenary Group menderita banyak korban. Wah, tempat yang aneh, yang akan bergegas sekarang. Mendengar ini, orang-orang di kerumunan ketakutan satu demi satu. Tidak sesulit itu, seorang penyihir dapat menggunakan float magic dan juga penghalang tahan angin untuk melintasi tempat ini. Seseorang berkata. Long Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang ini terlalu naif, jadi dia menyela, Master Magician dapat menggunakan float magic dan membawa orang-orang menyeberang, tetapi tidak perlu berbicara tentang apakah Master Magician memiliki kekuatan magis yang cukup untuk membawa seseorang melintasi seluas itu lautan bunga yang dinyatakan oleh saudara Hou San atau tidak. Bahkan jika mereka bisa, berapa banyak master penyihir yang ada dalam kelompok tentara bayaran, apakah ada cukup banyak penyihir master untuk membawa semua anggota lainnya? Yu Hong Niang menatap Long Yi dengan terkejut dan berkata dengan senyum menawan, adik laki-laki ini mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Master Magician tidak harus membawa seseorang, menggunakan float magic, mereka hanya bisa terbang sejauh 5 atau 6 li, maka mereka harus berhenti untuk beristirahat, tetapi ujung lautan bunga tidak bisa terlihat, pasti puluhan li lebar. Apakah itu satu-satunya jalan? Apakah tidak ada jalan lain yang harus diambil? Long Yi ingin tahu bertanya. Hong Niang berpikir sebentar dan berkata, tepat setelah daerah kilat, ada selebar 10 meter, dan di depan lorong, ada lautan bunga ini. Lalu seberapa besar area petir? Kamu seharusnya berjalan hanya dalam garis lurus, bukan? Long Yi bertanya lagi. Area petir sangat besar, dan kami berjalan dalam garis lurus, kamu sudah menebaknya. Kata Hong Niang sambil tersenyum. Aku pikir, jika kamu bisa memperkuat penghalang lagi, dan mencari jalan lain di daerah petir,
maka aku tidak percaya bahwa hanya ada jalan mati seperti itu, kata Long Yi sambil tersenyum. Dia merasa yakin bahwa ada rute lain di luar sana, dan tempat itu tidak mungkin hanya memiliki jalan setapak seperti itu. Mata Hong yang bersinar, lalu berdiri, dia berjalan menuju Long Yi. Setelah itu, dia tiba-tiba memegang lengan Long Yi di dadanya penuh dan bulat, dan tersenyum menawan. Dia berkata memancarkan aroma, adik kecil benar-benar cerdas, kamu tercerahkan kakak ini. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa memanggil kamu. Aku Long Yi, tentu saja, kamu juga bisa memanggil aku Simen Yu. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu dengan lembut mendorong Hong Niang, dia berbalik dan pergi bersama Xiao Yi dan yang lainnya. Simen Yu. Hong Niang menatap pandangan belakang Long Yi dalam kebingungan dan bergumam. Dia tidak terlihat seperti anak laki-laki kaya yang kaya dan boros. Saat itu, Long Yi tiba-tiba berbalik lagi, lalu dia berkata sambil menyeringai, oh, kakak, adikku tidak kecil. Selesai berbicara, dia meninggalkan petualang sambil tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku salah. Hong Niang bergumam kaget. Bab 245, Rumah Wangi Cantik. Setelah meninggalkan bar petualang, Long Yi melihat dua mata banteng besar Barbarian Bull menatap lurus ke pelacuran Heavenly Dragon Street, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Apa? Burli, kamu ingin masuk dan bermain? Tentu saja tidak, banteng tua ini hanya ingin tahu. Barbarian Bull berkata dengan wajah merah. Dia telah berkeliaran di sekitar Blue Waves kontinen begitu lama, dan dia secara alami tahu ini adalah tempat di mana pria mencari kesenangan dan bersenang-senang, tetapi karena estetika manusia binatang dan manusia berbeda, ketika dia melihat seorang wanita manusia, itu setara dengan untuk manusia melihat wanita buas pria klan, secara alami membuat mereka jijik. Apa yang membuatmu penasaran? Long Yi tersenyum dan bertanya. Aku penasaran seperti apa di dalam, aku belum pernah memasuki tempat seperti ini. Barbarian Bull berkata jujur. Rumah bordil dan hal-hal semacam itu, klan binatang buas tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi dia tidak pernah mengalaminya. Long Yi tertawa dan bertanya, karena kamu sangat ingin tahu, mengapa kamu tidak pernah memasukkan mereka sebelumnya? Masuk, tetapi diusir, mereka mengatakan mereka tidak menerima binatang buas. Barbarian Bull menggaruk pengeras suara dan berkata merasa sedih. Long Yi menoleh ke Li Qing dan bertanya, Li Qing, pernahkah kamu masuk? Membalas Tuan Muda, Li Qing belum. Li Qing dengan acuh tak acuh menjawab. Lalu, apakah kamu ingin masuk? Tanya Long Yi. Kemanapun Tuan Muda pergi, Li Qing akan mengikuti. Li Qing tidak secara langsung menjawab pertanyaan Long Yi melainkan berkata seperti itu. Long Yi tersenyum dan menepuk bahu Li Qing. Dia tahu bahwa jika Li Qing sendirian, maka dia tidak akan pernah memasuki tempat seperti ini, tetapi jika dia pergi, maka dia pasti akan mengikutinya. Long Yi melihat sekeliling dan melihat papan nama merah muda yang diterangi oleh lampu ajaib besar di mana 3 kata, Rumah Wangi Cantik, ditulis dengan kata-kata besar. Setelah itu, dia memimpin 3 orang menuju tempat itu sambil tersenyum. Di Soaring Dragon City, Beautiful Fragrant House adalah salah satu rumah bordil yang terkenal. Semua wanita di tempat ini adalah yang terbaik dalam penampilan, bakat, dan keterampilan. Namun yang paling istimewa adalah, mereka tidak memiliki aura pelacur, apalagi, sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Para bangsawan atau penyair romantis yang memproklamirkan diri dan cendekiawan berbakat sering berkumpul di sini. Dan bisnis itu secara alami makmur. Setelah mereka mencapai pintu masuk Rumah Wangi Cantik, Mama San datang untuk menyambut dan setelah melihat itu adalah Long Yi, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang dan dia segera memiliki ekspresi menjilat dan berkata sambil tersenyum, Yo, bukan Tuan Muda Simen ini. Silakan masuk dengan cepat. L. Mama San, wanita paruh baya yang menjalankan rumah bordil, bardel. Diam, cepat panggil Ruyu untuk datang dan menyapa. Kata Long Yi dengan arogan. Ruyu adalah pemilik dari Rumah Wangi Cantik ini. Tentu saja, tolong tunggu di dalam sebentar, Tuan Muda Simen. Mama San ini segera berbalik dan masuk ke dalam.
Long Yi dan kelompoknya sangat menarik perhatian. Tidak perlu berbicara tentang Long Yi dan Li Qing, yang satu tampan dan berhati-hati dan yang lain suram. Barbarian Bull dan Xiao Yi lebih mencolok di rumah wangi cantik ini. Di Blue Waves Continent, binatang buas masih didiskriminasi sangat banyak, dan bahkan rumah bordil tidak mau menerimanya. Dan itu tidak seperti tidak ada wanita yang berjalan ke rumah bordil, tetapi umumnya, mereka berpakaian seperti laki-laki dan datang. Datang seperti ini dalam skala besar sangat jarang. Dan terutama karena Xiao Yi tidak mengenakan jubah setelah Long Yi menyarankan, sepasang mata transparan itu tampak sangat aneh. Di Soaring Dragon City, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Tuan Muda Simen kedua, tetapi setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, pasti akan ada beberapa orang buta. Dua pria mabuk yang mengenakan pakaian mencolok, melihat Xiao Yi yang menarik, tiba-tiba datang untuk mengambil kebebasan bersama Xiao Yi. Mereka ingin Xiao Yi menemani mereka untuk minum, tetapi Barbarian Bull menangkap mereka, satu dengan masing-masing tangan, seperti memegang ayam. Hancurkan gigi mereka, potong lidah mereka dan tendang asteris kecil mereka, lalu buang mereka. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Barbarian Bull setuju, lalu dia mengirim 2 telapak tangan roh besar dan membentur mulut kedua orang ini. Tidak hanya dia mematahkan gigi mereka, dia juga memotong lidah mereka menjadi beberapa bagian. Setelah itu, dia menendang bagian bawah tubuh mereka berdua, dan mereka berdua menjerit kesedihan saat mereka dikirim terbang keluar dari gerbang. Dalam sekejap, aula yang tak tertandingi itu menjadi hening. Semua orang menundukkan kepala dan terus minum anggur atau makan hidangan, dan tidak berani melihat ke arah Long Yi. Siapa orang ini? Sangat sombong. Seorang pria yang adalah pedagang yang datang dari luar bertanya kepada seseorang di sampingnya. Dia Tuan Muda kedua Simen, memprovokasi orang lain tidak seburuk itu, tapi tanpa diduga akan memprovokasi iblis ini, kedua orang itu bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Seorang pria di sampingnya berkata dengan lembut. Saat itu, seorang wanita temperamen sederhana namun elegan berusia 30 tahun keluar dari dalam. Dia adalah pemilik Ruyu rumah wangi cantik. Hanya melihat sikapnya, dia pada dasarnya tidak terlihat seperti wanita yang berguling-guling di rumah bordil selama bertahun-tahun. Tuan Muda Simen, ikut aku. Ruyu tersenyum elegan dan memimpin Long Yi dan yang lainnya ke dalam rumah wangi cantik. Dan setelah datang ke ruang tersembunyi yang sangat mewah, Long Yi duduk dan melihat sekeliling. Dia berkata sambil tersenyum, langkah-langkah keamanan tempat ini cukup bagus. Langkah-langkah keamanan Beautiful Fragrant House kami selalu sangat baik, hanya seperti ini, pelanggan dapat merasa tenang dan menikmati. Ruyu berkata dengan lembut sambil tersenyum. Sangat bagus, tapi aku tidak suka perawatan seperti ini. Long Yi tersenyum dan berkata. Warna kulit Ruyu berubah, dan mata berairnya langsung menjadi tajam. Kemudian dengan dia mengetuk dinding sisi kanan, dinding tiba-tiba meluncur turun diam-diam, memperlihatkan 2 gadis yang sangat cantik menatap Ruyu dengan panik. King Wu, Piao Sui, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk dan mengintip dengan sewenang-wenang? Masih tidak berlutut pada Tuan Muda dan meminta maaf. Meskipun nada Ruyu sedingin es, namun kata-katanya memberi 2 gadis cara untuk menyelamatkan diri. Kedua gadis bernama King Wu dan Piao Sui bergegas keluar, lalu berlutut di depan Long Yi, kata mereka sambil sedikit gemetar, Skynet nomor 101, nomor 102 membayar hormat kepada Tuan Muda, tolong hukum kami, Tuan Muda. Long Yi namun tetap tenang dan mengumpulkan ukuran 2 gadis ini. Di permukaan, identitas mereka adalah bintang-bintang rumah wangi cantik, tetapi diam-diam mereka milik organisasi kecerdasan klan Simen. Tuan Muda, Ruyu berpikir untuk memohon atas nama 2 gadis ini, tapi Long Yi melambaikan tangannya untuk menyela. Aku tidak meragukan kesetiaan kamu, tetapi apakah kamu memiliki masalah dengan aku? Long Yi bersandar di kursi dan berkata dengan acuh tak acuh. Di mata kedua wanita ini, dia telah melihat jijik dan menentang ke arahnya. Bawahan tidak berani. King Wu dan Piao Sui berkata serempak. Jangan berani. Karena kamu telah bergabung dengan Skynet, kamu harus tahu konsekuensi dari melanggar aturan. Ruyu,
kamu berkata, apa hukuman karena secara diam-diam menguping pembicaraan rahasia atasan mereka? Long Yi melihat ke arah Ruyu dan mata yang dingin dan muram itu membuat Ruyu ketakutan. Membalas Tuan Muda, hukuman diam-diam menguping pembicaraan rahasia antara atasan adalah eksekusi. Ruyu menggertakkan giginya dan berkata, dia adalah pemimpin cabang kedua Skynet Intelligence Organization yang diserahkan kepada Simen Yu oleh Simen Nu. King Wu dan Piao Sui gemetar, mereka adalah anak yatim yang diadopsi oleh Skynet sejak kecil, dan setelah melalui pelatihan rahasia, mereka baru saja berpartisipasi dalam mengumpulkan pekerjaan intelijen tahun lalu. Di permukaan, status mereka adalah bintang-bintang dari Rumah Wangi Cantik, dan mereka memiliki reputasi yang baik di Soaring Dragon City. Pejabat tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan bangsawan-bangsawan mempertaruhkan ribuan keping emas pada satu lemparan yang ingin menerima kebaikan dari keindahan ini, dan ini telah secara tak terlihat mendorong kesombongan di hati kedua gadis ini. Terlebih lagi, biasanya Ruyu menyayangkan mereka memperlakukan mereka seperti dia. Anak perempuan sendiri, yang membuat mereka agak disengaja. Kedua gadis ini sangat memandang rendah tuan muda ini dalam hati mereka. Mereka tidak mengerti mengapa patriark ingin orang yang tak tahu malu ini menjadi pemimpin mereka. Meskipun mereka tahu kekuatan tuan muda ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, tetapi kedua gadis ini masih merendahkannya karena melakukan perbuatan-perbuatan sebelumnya, dan menganggap bahwa kekuatan tinggi tidak akan mengubah sifat jahatnya. Tuan muda, mohon maafkan kami selalu memandang tuan muda, jadi kami mengambil risiko untuk melihat sekilas tentang kepahlawanan tuan muda. Kami benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang kesetiaan. King Wu mengangkat kepalanya dan dengan menyedihkan menatap Long Yi dengan mata berkaca-kaca, kerah dadanya secara tidak sengaja meluncur turun sedikit, menunjukkan lebih dari setengah payudaranya yang montok memikat seputih salju. Ya, tuan muda, aku dan King Wu ceroboh, mohon maafkan kami, tuan muda. Piao Sui memandang Long Yi dengan mata berkabut dan menggunakan suara yang lembut dan tidak pasti untuk berbicara. Jantung Ruyu berdetak kencang, dan melihat ke arah dua gadis yang berlutut di tanah, dia dengan ringan menghela nafas. Semua ini adalah kesalahannya karena terlalu menyayangi mereka, dia tidak pernah menyangka bahwa menyayanginya akan membahayakan mereka sekarang. Pada saat ini, menggunakan sihir yang memesona pada tuan muda, bukankah ini hanya mencari kematian? Dia tahu bahwa Simen Yu saat ini tidak lagi seperti Simen Yu sebelumnya, hanya berdasarkan tatapan dingin dan suram yang sama seperti patriark, itu sudah cukup untuk membuat siapapun tidak berani memandang rendah dirinya. Long Yi tersenyum, dan senyumnya sangat cemerlang dan sangat lembut. Dia bangkit dan berjalan ke depan kedua gadis ini, lalu berjongkok, dia mengulurkan tangannya, mendukung dagu putih bersih mereka. Kedua gadis menjadi senang di hati mereka, berpikir bahwa sihir tampan mereka sukses. Meskipun mereka membenci pria sembrono ini, tetapi selama mereka memikatnya, bukankah itu menyelamatkan hidup mereka? Long Yi dengan lembut membelai dagu dua gadis dan berkata dengan sedikit senyum, apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Aku paling benci orang lain yang menggunakan charming magic. Bagaimana menurutmu aku harus berurusan dengan kalian berdua? Long Yi berbicara dan menarik senyumnya, lalu niat membunuh yang sedingin es hampir mencekik kedua gadis itu. Ruyu, panggil beberapa orang untuk membawanya pergi dan cuci bersih, kemudian lapisi tubuh mereka dengan madu dan ikat mereka. Setelah itu, cari beberapa tikus, semut, dan ulat bulu, lalu tutup mereka berdua. Long Yi bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi, baik King Wu maupun Piao Sui sangat ketakutan sehingga mereka menjadi pucat, dan mereka mencari bantuan memandang ke arah Ruyu. Mereka lebih baik mati daripada menderita siksaan semacam ini, itu terdengar sangat menakutkan. Ruyu menatap Long Yi dengan heran, dia tidak tahu apakah dia berbicara nyata atau bercanda. Ruyu, kamu tidak mendengarku. Mungkinkah aku harus mengulangi diri aku sendiri? Long Yi dengan dingin menatap Ruyu dan berkata. Ruyu gemetar dan menjawab dengan susah payah, ya, tuan muda. Setelah itu, dia bertepuk tangan, dan sekelompok wanita yang memegang pedang masuk dari luar,
lalu membawa King Wu dan Piao Sui pergi. Tuan muda, aku, Ruyu menggertakkan giginya, ingin mengatakan sesuatu, tapi Long Yi melambaikan tangannya sekali lagi untuk memotongnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi kamu juga seorang senior Skynet, apakah aku harus mengulangi aturan Skynet? Long Yi dengan acuh tak acuh berkata, kali ini aku datang ke sini terutama untuk bertanya tentang keberadaan orang suci gereja cahaya Sibi dari Proud Moon Empire, apakah kamu memiliki petunjuk? Tanya Long Yi. Membalas tuan muda, bawahan ini sudah bertanya tentang Santa Sibi, 10 hari yang lalu, dia terlihat di kota cahaya, tetapi setelah itu, kami tidak dapat menemukan jejaknya. Saat ini, bawahan sedang menyelidiki tombak No. Usaha. Jawab Ruyu. Kota ringan. Long Yi tampak termenung, lalu menganggukkan kepalanya. Dia berkata, ada hal lain yang ingin kau tangani, Han Yan, pemilik toko kecantikan di Soaring Dragon City. Kupikir dia agak curiga, selidiki latar belakangnya. Bersambung.